Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini saya mohon maaf karena masih melaksanakan daring ya, karena masih belum sehat, tangannya masih belum bisa untuk naik kendaraan. Kalau kemarin Jumat kemarin tiba-tiba saya ada yang jemput, jadi bisa luring gitu ya. Untuk hari ini, oh ya sebelum kita mulai ke perkuliahan. Ya, mungkin karena kalian masih semester 1 gitu ya. Jadi perlu diketahui nanti di kelas-kelas yang lain, di mata kuliah yang lain, bila sebelumnya itu sudah ada jadwal perkuliahan, ketika ada dosen yang mau bergeser jadwalnya, itu tolong disampaikan ya. Seperti itu, biar tidak sampai mengganggu jadwal untuk dosen yang digeser jadwalnya. Kayak begitu ya. Iya Pak, maaf. Jadi itu mohon dikonfirmasi ke dosennya. Pak, mohon maaf, Bu, mohon maaf. Kami ada jadwal kuliah di jam kedua atau jam pertama atau jam ketiga. Kiranya diganti hari lain atau di jam yang lain seperti itu. Biar nanti tidak sampai mengganggu jadwal yang mata kuliah yang lain. Ini tidak untuk mata kuliah saya saja ya, tapi untuk semuanya. Jadi begitu. Jangan sampai menggeser jadwal yang sudah ada. Karena bisa jadi nanti ada dosen mungkin kalau tiba-tiba ngambek kalian itu beliau nggak mau ngajar. Itu kan kasihan kalian juga nanti. Bisa difahami nggih? Bisa, Bisa, Pak. bisa Pak. Oke. Untuk pertemuan hari ini ya kita melanjutkan pertemuan yang kemarin ya sesuai yang saya edarkan di RPS bahwa hari ini kita akan berbicara tentang aliran filsafat mulai dari aliran klasik hingga unhumanism ya seperti konsep penugasan yang ada di mata kuliah ini ya itu saya minta membuat catatan gitu ya. Maka ini saya coba metode yang baru. Kalau kemarin itu kan di akhir gitu ya untuk catatannya. Kemarin disampaikan oleh Mbak Bebi. Nah, sekarang saya mau yang lain. Ya, saya mau yang lain yang menyampaikan selain Mbak Bebi. Silakan, siapa yang mau menyampaikan refleksi dari catatan untuk hari ini? Yuk, silakan. Baik, Pak. Saya akan membacakan eh, rangkuman saya Ya, silakan. yang ya eh, saya akan menjelaskan aliran klasik UN Humanisme yaitu dari Agustin dan Thomas Aquinas. Dari pemikiran Agustin menekankan iman di atas akal, yaitu aku percaya supaya aku mengerti. Yang kedua, manusia diciptakan menurut citra Allah.
tetapi rusak karena dosa asal. Yang ketiga, pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui iluminasi atau pencerahan dari Tuhan. Yang keempat, tujuan hidup manusia adalah bersatu dengan Tuhan, bukan kebahagiaan duniawi. Selanjutnya adalah pemikiran dari Thomas Aquinas, yaitu berusaha menyeimbangkan iman dan akal. Yang kedua, akal manusia bisa mengetahui hal-hal alamiah dan moral melalui pengalaman dan rasio. Namun, pengetahuan tentang hal-hal supranatural tetap memerlukan iman dan wahyu. Yang keempat, menegaskan bahwa manusia adalah kesatuan tubuh dan jiwa dan hukum moral dapat diketahui lewat akal alami. Terus kesimpulan dari inti tersebut adalah manusia tidak sepenuhnya otonom dan rasional seperti pandangan humanisme modern. Kebenaran tertinggi bersumber dari Tuhan dan akal manusia hanya berfungsi bila dituntut oleh iman. Baik, Pak. Oke. Sekarang cewek. Yang lain. Ayo Mbak Vita. Ada Mbak Vita? Mbak Vita ada? Kita sepertinya masih di jalan, Pak. Oke. Berarti bunga ada bunga? Bunga? Ada bunga? Ada, Pak. Ya, silakan. Halo? Filsafat ilmu klasik merupakan tahap fundamental dalam evolusi cara berpikir manusia tentang pengetahuan dan realitas. Pada masa klasik hingga modern, filsafat ilmu sangat antrosentris, yakni menempatkan manusia sebagai pusat pengetahuan, ukuran kebenaran, dan subjek utama dalam memahami dunia. Pandangan disebut sebagai humanisme ilmiah, di mana ilmu pengetahuan diyakini dari kemampuan nasional, empiris, dan spiritual manusia. Namun sejak abad ke-20 muncul arus pemikiran baru yang menolak keistimewaan manusia sebagai pusat makna pengetahuan. Arah ini dikenal sebagai humanisme atau anti-humanisme yang berkembang melalui pemikiran strukturalisme dan seperti post-strukturalisme. Aliran filsafat ilmu klasik berpikir ilmiah yang menempatkan manusia sebagai subjek rasional. Namun dalam perkembangan selanjutnya muncul pemikiran yang menguatkan keistimewaan manusia dalam ilmu pengetahuan.
dan bisa dipemahamkan terhadap aliran-aliran klasik. Aliran ini penting karena menjadi akar dari seluruh cara berpikir ilmiah, metode penelitian, dan epistemologi modern. Sudah, Pak. Oke. Banyak istilah-istilah baru ya, yang mungkin kalian baru kenal juga ya. Menurut Mbak Baby, bagaimana itu? Baik, izinkan saya menyampaikan pendapat saya, Pak. Ya, Jadi, aliran filsafat klasik itu merujuk pada tradisi pemikiran yang berkembang di Yunani kuno. Ya, itu berfokus pada etika dan hakikat manusia yang seperti alirannya yang sudah disampaikan anak-anak tadi gitu. Ada filsafat klasik Agustinus dan juga Thomas Aquinas. Untuk yang Agustinus itu tidak mewakili satu aliran filsafat tunggal, Pak. Tetapi ia merupakan tokoh peralihan penting antara filsafat klasik dan abad pertengahan yang menggabungkan beberapa aliran, terutama Neoplatonisme dan ide-ide Kristen. Nah, itu aliran-aliran lain yang juga mempengaruhinya, termasuk Stoicisme. Filsafatnya dikenal sebagai Agustianisme yang menjadi landasan penting bagi teologi Kristen Barat dan mengembangkan pemikiran tentang iman dan akal. Sedangkan untuk Thomas Aquinas itu adalah aliran filsafat klasik yang menggabungkan filsafat Yunani kuno, terutama Aristoteles dengan teologi Katolik abad pertengahan. Aliran ini berpendapat bahwa akal budi dan iman adalah dua cara yang saling melengkapi untuk mencapai kebenaran menurut pandangan saya. Dan untuk gagasan utamanya mencakup argumen kosmologis untuk keberadaan Tuhan, teori penciptaan, serta pentingnya mencapai kebahagiaan melalui penyelarasan antara kodrat manusia dan kehendak ilahi. Seperti itu, secara singkatnya. Baik, oke. saya kembalikan kepada Pak Fatoni. Oke, itu tadi upaya untuk merangkum pertemuan hari ini gitu ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, Iya, terkenal. ini karena kita sudah mulai masuk ke aliran filsafat, ya siap-siap ya, maksudnya siap-siap memang pusing-pusing sedikit, ya mulai berpusing-pusing ria, ketemu dengan kata-kata baru, istilah-istilah baru. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita memang mulai masuk, ya, mulai masuk ke wilayah-wilayah filsafat dan tidak perlu kaget ketika kalian tidak kenal apa kata ini, aliran ini, kata baru dan lain sebagainya, ya. Ini memang mau tidak mau kita harus masuk, ya. Ini yang dimaksud kalian harus upgrade ya.
Di mana dulu bahasa-bahasa seperti ini mungkin tidak dikenal ketika di SMA, di SMK atau di MA tempat kalian belajar. Dan ketika masuk bahasa Indonesia, kok masuk seperti ini? Ya, beginilah yang namanya kuliah, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini yang capaiannya yang perlu kita kejar, ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mahasiswa mengenal berbagai aliran filsafat dari klasik hingga kontemporer. Ya, mengenal, ya, dalam proses pengenalan. Ya. Nanti kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita berkenalan hari ini. Kemudian capaian yang kedua, ya, kalian bisa memahami bagaimana pandangan tentang manusia, ya, di mana manusia sendiri itu sebagai makhluk yang terus berkembang, ya. Bagaimana filsafat memandang perkembangan itu, baik dari fisik maupun dari pemikirannya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, capaian untuk pertemuan hari ini, bagaimana isu-isu humanisme dan anhumanisme, ya, dalam jurusan kita, jurusan bahasa Indonesia. Seperti yang saya sampaikan bahwa pendidikan bahasa Indonesia itu ada 3 pilar, ya. Pilar yang pertama nanti konsentrasi belajar kita ada di pendidikan, kemudian yang kedua ada di bahasa, dan yang ketiga nanti ada di sastra. Jadi 3 pilar ini, ya, itu kalau masuk ke 3 pilar ini, bagaimana sih filsafat itu menjelma? Nah, seperti itu. Ini target kita untuk pertemuan hari ini. Oke, kita mulai masuk ke filsafat klasik, ya, atau filsafat Yunani. Nah, ini para pelopor pemikir-pemikir itu ada Sokrates, ada Plato dan Aristoteles. Ini adalah guru dan murid-muridnya, ya. Sokrates punya murid Plato, punya murid Aristoteles. Seperti itu. Jadi pemikiran-pemikiran mereka ini saling keterkaitan walaupun muridnya memperbarui pemikiran gurunya. Seperti itu. Ya. Memang proses berpikir itu ada yang mendukung dan ada yang menolak. Nah, ketika pemikiran ini memiliki ciri yang pertama, itu fokus pada hakikat kebenaran dan kebaikan. Ya. Jadi fokusnya 3 pemikiran klasik dari 3 filsuf ini berbicara tentang kebenaran dan kebaikan secara umum. Ya. Baik menurut Bebi belum tentu baik menurut Zen. Begitu juga sebaliknya. Ya. Baik menurut Zen belum tentu baik menurut Bebi. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya. Menurut Bebe sudah benar, belum tentu menurut Ismi itu benar. Nah, bahwa disinilah letak kebenaran, ya, ada pada kebenaran yang lainnya. Ya. Kebaikan juga seperti itu. Sebuah kebaikan belum tentu itu dianggap kebaikan. Ya. Satu contoh kayak fenomena ini tadi, ya, keputusan yang kalian ambil untuk eh, melaksanakan kuliah pendidikan olahraga, ya, seperti yang diminta oleh dosennya,
ini sebuah kebaikan ya bagi pengampu mata kuliah olahraga ya. Karena kalian samina wa atokna gitu ya. Kebaikan ya. Oh, anak-anak ini baik karena dosennya repot, minta mundur kuliahnya dan anak-anaknya siap. Nah, ini sebuah kebaikan. Ya. Maka konsep kebaikan itu pasti berhubungan dengan kebaikan yang lainnya. Nah, ternyata pada jam itu juga ada mata kuliah filsafat ilmu yang harus bergeser. Nah, akhirnya kebaikan tadi itu menggeser kebaikan yang lainnya atau tumpang tindih dengan kebaikan yang lainnya. Nah, terus seperti itu dalam kehidupan ini. Ya, makanya kebaikan belum tentu menjadi sebuah kebaikan bagi kebaikan yang lainnya. Nah, inilah yang digagas oleh ketiga pemikir klasik ini. Ya. Dan yang kedua, manusia dianggap makhluk rasional. Jadi manusia karena punya otak, ya itu dianggap makhluk yang rasional. Pada contoh konteks yang tadi, ya mungkin mahasiswa menganggap ini sudah benar, ya. Setelah dipikir, oh ini benar, gitu ya. Nah, makanya karena kalian melakukan proses berpikir itu, maka dalam kacamata filsafat pemikiran klasik, kalian dianggap sebagai makhluk yang rasional. Nah, kemudian yang ketiga, konsep para pemikir ini mengatakan bahwa kebenaran itu sifatnya absolut. Ya. Jadi ini dianggap bahwa apa yang telah kalian pikirkan tadi itu adalah sebuah kebenaran yang absolut. Nah, maka dari ini, untuk humanisme awal, manusia sebagai pusat pengetahuan dan moralitas ini sebagai pedoman utamanya yang tidak bisa digeser. Nah, inilah yang namanya konsep-konsep pemikiran filsafat klasik. Mungkin sebelum saya ganti topiknya, ini sudah ada sedikit gambaran tentang bagaimana pemikiran Sokrates, Aristoteles, dan juga Plato. Dicermati dulu ketika memang masih bingung, dicermati dulu. Nah, setelah klasik, itu kita akan masuk kepada filsafat abad pertengahan. Ya. Nah, di sini ada Agustinus dan Thomas Aquinas. Nah, yang ciri-cirinya, ya, ini agak sedikit berbeda dengan filsafat klasik. Ya. Bahwa hari ini filsafat ini tunduk pada teologi. Teologi itu adalah ilmu yang berbicara tentang ketuhanan. Ya. Karena filsafat ini menganggap sebagai teologi, ya, bahwa filsafat itu harus mengekor atau tunduk pada teologi. Nah, kebenaran pada konteks ini tidak lagi pada tataran manusia, tetapi bersumber pada Tuhan. Ya. Jadi benar menurut A belum tentu benar menurut Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, ini kebenaran ini pusatnya pada kebenaran pada ketuhanan. Nah, karena konsep ini sudah mengarah pada konsep ketuhanan, maka yang terakhir ini manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan transenden. Transenden itu apa sih? Transenden ini adalah sifat-sifat yang mengagungkan Tuhan atau keimanan. Jadi manusia itu memiliki tujuan hidup ini yakni untuk beriman kepada Tuhan. Nah, sehingga ketika ditarik kesimpulan gagasan ini humanisme atau manusia itu titik tujuan hidup itu adalah religius. Ya. Manusia itu harus menjalankan perintah Tuhan.
Ini konsep abad pertengahan, ya. Pergeseran ini ya karena sudah terjadi krisis pemikiran ya. Makanya bergeser ke filsafat-filsafat religius itu di abad pertengahan. Ini kurang 10 menit lagi zoomnya ya. Nanti setelah habis masuk kembali. Saya lanjutkan kembali. Ini perbedaan di filsafat yang abad pertengahan. Nah, kemudian setelah abad pertengahan masuklah pada pemikiran-pemikiran manusia yang terus berkembang. Ya, yakni era filsafat modern. Nah, filsafat modern ini saya sebut beberapa gitu ya. Descartes, Bacon dan juga Kant, Immanuel Kant. Nah, di mana pemikiran-pemikiran dari ketiga tokoh ini secara garis besar yang mewakili filsafat modern, ya tokoh filsafat tidak hanya tiga ya, tapi saya mengambil setiap era itu tiga, 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 tiga. Begitu juga di filsafat modern. Nah, ini untuk filsafat modern gagasannya ini sudah berbeda lagi dari filsafat klasik dan filsafat pertengahan. Nah, untuk filsafat modern ini penekanannya pada rasio, jadi pada pemikiran dan juga metode ilmiah. Pemikiran belum dianggap sebagai sebuah kebenaran, logika berpikir belum dianggap sebagai kebenaran ketika belum menggunakan metode ilmiah. Ya, seperti ini. Makanya salah satu adigumnya yakni cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Ketika orang tidak berpikir maka dia dianggap tidak ada. Makanya kalian sebagai manusia, kalian harus membuahkan pemikiran sehingga keberadaan kalian ini diakui. Ya. Karena ini adalah proses berpikir, maka kebenaran ini mulai diukur melalui kesadaran manusia. Ya. Jadi konteksnya seperti ini. Humanisme rasional itu menganggap bahwa manusia sebagai pusat pengetahuan dan ukuran kebenaran. Ini untuk filsafat pemikiran modern. Selanjutnya, setelah filsafat modern, kita masuk ke filsafat postmodern. Post ini setelahnya ya, setelah modern. Postmodern, setelah modern, kemudian anhumanisme. Ini ada tokoh-tokoh ya yang populer untuk gagasan postmodernisme. Ini ada Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, dan Althusser. Ya, ini tokoh-tokoh yang paling sering dibicarakan ketika berbicara filsafat postmodern. Nah, untuk ciri-cirinya pada filsafat modern dan anumanisme ini kritik terhadap humanisme klasik. Jadi yang pertama, yang awal tadi, ya, itu dikritik di era ini. Ya. Kenapa kok dikritik? Ya karena menolak gagasan manusia sebagai pusat semesta. Jadi bukan manusia pusatnya. Ya, ini makanya ditolak oleh gagasan-gagasan oleh filsuf-filsuf pada postmodern. Ya, kenapa terjadi penolakan itu? Ya, karena ilmu pengetahuan ini sebagai konstruksi sosial dan juga konstruksi politik. Ya, ilmu pengetahuan sudah tidak menganggap ilmu untuk ilmu, tetapi bagian dari konstruksi sosial dan juga bagian dari konstruksi politik. Nah, anhumanisme akhirnya memiliki pemandangan ketika ditarik garis merah, ya, manusia bukan lagi pusat makna, ya. Subjek menjadi relatif dan terpecah. Jadi sudah tidak terpusat lagi. Ada dekonstruksi, ya, ada pembangunan-pembangunan ulang, ya. Ada pemikiran-pemikiran yang terus dikembangkan seperti itu. Jadi kalau menyebut contohnya, jadi katakanlah ini tata kota. Sebuah negara pusatnya adalah di ibu kota provinsi negara gitu ya. Ibu kota ibu kotanya, bukan ibu kota provinsi. Ibu kota ya. Ya. Jadi kalau Indonesia ibu kotanya di mana? Ya.
Walaupun saat ini Indonesia sudah mulai bergantian ibu kota dari Jakarta menuju ke IKN. Nah, tetapi ini kan masih belum benar-benar eh, bergeser seutuhnya. Ya, maka pusat-pusat peradaban, pusat-pusat teknologi, pusat kebijakan, dan segala hal yang ditentukan oleh negara, paling utama itu akan berjalan di Jakarta sebagai ibu kota. Begitu juga sebagai daerah-daerah yang lainnya. Ketika kita masuk ke provinsi, misalnya ini Provinsi Jawa Timur, maka ibu kotanya mana? Surabaya. Nah, maka pusat-pusat peradaban itu akan lebih cepat berjalan atau peraturan itu akan diterapkan yang pertama itu di Surabaya, bukan di daerah-daerah yang lainnya. Bukan di Malang, walaupun Malang juga besar, tetapi tidak akan diterapkan di Malang, ya. Tapi di Surabaya, seperti itu, ya. Maka pusat-pusat inilah yang dimaksud dalam konsep unhumanism, ya. Seperti itu. Pada titik inilah nanti kita bisa mengukur ya bahwa ada pemikiran-pemikiran yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Ya. Hingga aliran filsafat pun itu juga berkembang dari waktu ke waktu. Ya. Nah, ini untuk perbandingan ya, agar sedikit ada bentuk konkret ya dari filsafat klasik, pertengahan, modern hingga postmodern atau unhumanism. Ya, bagaimana perbandingan pola berpikir setiap fase ini? Ya, kalau klasik itu manusia rasional, pusat moralitas. Kemudian di abad pertengahan bahwa manusia itu dianggap sebagai ciptaan Tuhan dan makhluk spiritual. Ya, untuk abad pertengahan. Kemudian era modern itu manusia sebagai subjek rasional dan pusat kesadaran. Ya, agak mirip tetapi ada perbedaan. Nah, kemudian kalau di postmodern itu manusia sudah bukan pusat lagi tetapi terpecah, ya. Maka tidak lagi ada pusat, ya. Nah, seperti fenomena terkini, ya, ketika ini contoh yang konkret, ya, contoh yang konkret dan terjadi di kita, yakni saat ada pandemi COVID-19. Ya, coba diingat, ditelisik ya kembali saat pandemi dulu. Bagaimana di berita-berita ya memunculkan polemik-polemik atau pemberitaan ya di ibu kota gitu ya yang tidak baik-baik saja ya. Tetapi ketika kita kembali lagi menengok di sekitar kita yang di desa, ternyata orang-orang di desa tidak terancam ya, tetapi benar-benar sudah ditakut-takuti atau merasa ketakutan ya. Tapi kalau di kota besar ya tidak boleh kemana-mana, tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Mereka seolah-olah akan mendapatkan teror baru ya. Keluar nanti takut corona ya. Di dalam terus itu nanti takut mati juga karena tidak makan ya. Nah, ini terjadi di pusat-pusat ya, di sentral gitu ya. Tetapi di desa-desa yang bukan pusat atau yang telah melakukan bentuk lain, orang di desa semuanya beraktivitas biasa ya. Tetapi kalau ada kaitan dengan lembaga, kerja di pabrik, kerja di lain sebagainya, itu memang tidak bergerak. Tetapi petani, ya, mereka tetap ke sawah, ya. Ketika masak, mereka tinggal memetik di kebunnya. Tetapi ada batas, ya, orang luar desa tidak boleh masuk. Seperti itu ya. Tetapi untuk segi perekonomian yang mencekam, gitu ya, itu tidak terjadi di desa, ya.
Seperti itu. Ini